Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir guru kita semua, kiadah kita, Imamuna Al-Habib Rizik bin Husain Shihab wa Alawi, yang mana beliau di tengah safari dakwahnya berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Perlu kami informasikan kepada Habibana bahwa yang hadir pada kesempatan ini adalah para alim ulama, para akademisi, ada juga purnawirawan, kemudian juga ada aktivis perempuan, ada tenaga profesional, pengurus masjid, kemudian pimpinan harokah, ada juga pimpinan ormas Islam. Insya Allah kita kurang lebih sampai asar akan melakukan dialog keumatan dan kebangsaan dengan tema 100 ulama dan tokoh Jabar bersama IBHRS. Sebelum memulai dialog, perkenankan saya menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Redaksinya, Innallaha astofa min waladi Ibrahim Ismaila wastofa min waladi Ismaila Bani Kinanah wastofa min Bani Kinanah Quraisy wastofa min Quraisy Bani Hasim wastofani min Bani Hasim. Innallaha astofa min waladi Ibrahim Ismaila. Sesungguhnya Allah telah memilih dari putra Ibrahim alaihissalam adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Wastofa min waladi Ismaila Bani Kinanah. Dan Allah telah memilih dari anak keturunan daripada Nabi Ismail adalah Bani Kinanah. Wastofa min Bani Kinanah Quraisy. Dan Allah telah memilih dari Bani Kinanah adalah Quraisy. Wastofa min Quraisy Bani Hasim. Dan Allah telah memilih dari Quraisy itu Bani Hasim. Kemudian Rasul mengatakan wastofani, dan Allah telah memilihku min Bani Hasim, dari Bani Hasim. Berkaitan dengan itu adalah di hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini karena Rasulullah Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Berkaitan dengan dua hadis tadi, kami dari keluarga besar Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat punya harapan, keinginan, dan kita insya Allah siap bersama-sama dan berharap Allah memilih min zuriyatin Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini adalah Habibana Rizik bin Husain Shihab untuk berjuang melakukan islahul ummah, memperbaiki akhlak untuk perbaikan Indonesia ke depan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkaitan dengan hal itu, maka pada kesempatan ini kita mengundang para alim ulama, para cendekiawan, para akademisi untuk berdiskusi dengan beliau, untuk meminta tausiah, arahan, dan apa yang bisa kita formulasikan sehingga kita bisa bersama-sama berjuang. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan ini dialog. Kita berikan kesempatan kepada Habibana untuk menyampaikan presentasi. Mohon maaf, mungkin sekitar 20 menit. Nanti ada pertanyaan atau tanggapan dari para tokoh, nanti mungkin dari perwakilan ulama, akademisi, purnawirawan, dan lain sebagainya. Nanti kemudian ditanggapi lagi, dan nanti di akhir kita akan close dengan doa, dan kita berharap meminta beliau untuk memimpin doa untuk hijau Islam wal Muslimin, kemaslahatan bangsa dan negara, serta kemerdekaan Palestina. Saya kira itu sebagai pengantar kepada Imamuna Al-Mukarram Habib Rizik bin Husain Shihab. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahibbai kiram, fi hadhihi al-munasabat as-sa'idah wa fi hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para ulama, para kiai, para jemaah, para cendekiawan, para tokoh, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara acara dialog ini, saya sampaikan apresiasi dan saya ucapkan terima kasih digelarnya acara ini, sehingga saya punya kesempatan untuk bersilaturahim dengan para tokoh yang hadir di tempat ini. Ini satu fursah zahabiyah, fursah sa'idah yang patut kita syukuri bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menarik tadi yang disampaikan oleh Kiai Asep Yawan tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan visi dan misi kenabian. Jadi misi yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi tadi, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlaq, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk penyempurnaan daripada akhlak-akhlak yang karimah. Jadi kita tidak pernah ragu bahwa manusia yang melakukan revolusi akhlak di zaman yang dunia ini ditutupi oleh kejahilian. Dan kita tahu bahwa alam jahiliyah ketika itu bukan dunia Arab saja, bahkan seluruh dunia di saat itu diselimuti oleh kejahilian, kerusakan akhlak, kerusakan moral, hampir di semua negeri, saudara, dengan aneka ragam adat tradisi yang bertentangan bukan hanya dengan aturan syariat, bahkan bertentangan juga dengan logika, dengan akal sehat manusia. Nah, datanglah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi beliau katakan, innama bu'ithu, sesungguhnya aku ini diutus hanya diutammima, menyempurnakan makarimul akhlak, yaitu kemuliaan akhlak. Jadi artinya di sini bahwa Nabi adalah yang pertama kali dalam sejarah kita semua melakukan revolusi akhlak. Jadi revolusi akhlak bukan kita yang memulai di zaman ini, bukan kita yang menjadi pelopor atau perintis, tapi yang memulainya adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara, semua dimensi, apakah itu dalam urusan akidah maupun syariat, semua tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk penyempurnaan akhlak. Jadi kenapa kalau dalam urusan akidah kita diharamkan untuk mempelajari ilmu sihir, kita diharamkan untuk mengembangkan perdukunan, kita diharamkan untuk melakukan apa saja atau memiliki pemikiran dan pemahaman yang bertentangan dengan akidah Islam, tujuannya agar akhlak kita mulia. Kemudian begitu juga syariat. Kenapa di sana ada kewajiban-kewajiban harus kita lakukan, di sana ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk penyempurnaan akhlak. Nah, jadi buahnya akidah, tegaknya syariat, buahnya adalah akhlak karimah. Jangan mimpi akhlak akan menjadi karimah kalau akidahnya tidak lurus dan kalau syariatnya tidak tegak. Mudah-mudahan kita di sini semua bisa punya komitmen bersama dalam rangka untuk membangun karakter kebangsaan kita di negeri Indonesia yang mayoritas muslim ini, untuk meluruskan akidah kita, menegakkan syariat kita, sehingga bisa membuahkan akhlak yang karimah. Amin ya rabbal alamin.